Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, kabar dari Manchester United yang ingin gua bahas kali ini adalah Premier League ini kan sudah menyetujui atau mengesahkan 25% takeover Manchester United dari Ineos. Artinya Ineos mengambil alih membeli 25% kepemilikan saham dari Manchester United. Nah, hari ini kabar yang gue dapatkan dari dari Center Devils, akun Twitter Center Devils ini menyebutkan kalau FA ini disebutkan oleh Chief of Football Writer at PA Media, Simon Peach, kalau dan juga Jacobs Band dari ini Jacobs Band tentu saja salah satu jurnalis juga menyebutkan kalau pada intinya telah menyepakati juga pembelian Manchester United dari Ineos. Artinya proses 25% itu juga sudah disetujui oleh FA. Nah, sumber yang lebih valid, yang lebih kuat belum gua dapatkan sih ya. Karena kalau gua cek, ini contohnya gua sedang membuka The Athletic. The Athletic belum mengabarkan hal tersebut. Namun ini menurut gua sih sudah tinggal apa ya? Sudah tinggal menyetujui saya. Artinya tinggal ketok palu saja. Semua pihak Premier League sudah menyetujui bagaimana masalah di stock exchange di New York juga sudah selesai. Ada harga yang harus dibayar per lembar saham oleh Ineos. Menurut gua dalam waktu dekat ataupun bahkan bisa jadi memang benar yang dikatakan oleh Jacobs Band dan juga Simon Pearce kalau Manchester United sudah disepakati atau Ineos sudah disahkan ya, katakanlah demikian, untuk mengakuisisi 25% Manchester United, kepemilikan Manchester United. Premier League, FA sudah setuju, sudah final menurut gue, ini sudah selesai. Maka Ineos atau Sir Jim Ratcliffe secara resmi ya sudah menjadi salah satu pemilik atau co-owner dari Manchester United. Sering gue sebut di video-video sebelumnya, termasuk juga video terakhir ya, ketika Premier League ini menyetujui Sir Jim Ratcliffe bahwa football operation ini akan ditangani oleh Sir Jim Ratcliffe. Ada banyak hal menurut gue yang akan dirubah di sana, yang akan diperbaiki, yang akan diganti. CEO contohnya, dan menurut gue akan gue bahas di video selanjutnya. Ini adalah tentang posisi sporting director yang Dan Answorth salah satu kandidat terkuat di sana. Rekrutmen mungkin juga akan dirubah, dan menurut gue kemungkinan besar memang akan berubah. Apakah Darren Fletcher, John Murtough punya kemungkinan menurut gue untuk digantikan? Apakah berganti posisi atau justru akan selesai di Manchester United? Hal yang sangat mungkin terjadi. Lalu bukan CEO tapi fisioterapis dari Manchester United juga berganti di sana. Intinya ada banyak perubahan yang terjadi di Manchester United. Lalu kapan kita sebagai fans ini bisa mulai melihat hasilnya? Menurut gua secara perlahan hasil ini sudah diperlihatkan ya, atau sudah kelihatan secara mungkin minoritas, belum signifikan di paruh kedua musim ini, di mana tim dengan nahkoda yang lebih jelas ya, masa depan juga keadaan tim klub yang lebih jelas, mereka lebih dalam tanda kutip nyaman bermain. Iya, tentu saja strategi di atas lapangan dari Erik ten Hag bisa lebih enak untuk diimplementasikan karena banyaknya pemain yang absen ya, terutama karena cedera ini kan kembali.
Namun gue juga melihat bagaimana arah klub ini semakin semakin jelas walaupun secara perlahan. Karena ya masih menunggu Omar Barada CEO bekerja ya kan, lalu juga ada ada pos-pos juga yang masih menunggu personal yang baru. Oke, lalu kapan sekali lagi bisa terlihat? Menurut gua akan lebih terasa musim depan sih. Kenapa? Begini, salah satu eh, masalah di Manchester United, kalau sobat Football United menilai, wah ini Erik ten Hag, enggak, gue tetap menilai bukan di Erik ten Hag-nya atau bukan di posisi manajer, tapi di rekrutmen. Dan posisi atau situasi dengan rekrutmen ini paling dekat baru bisa diperbaiki adalah musim panas nanti. Itu saja mungkin belum secara ultimate ataupun secara besar ya. Manchester United atau Ineos yang sudah terlibat di football operation ini kan sudah berhemat dalam tanda kutip di musim dingin dengan tidak mendatangkan pemain sama sekali, tapi justru banyak melepas dengan pinjaman dan kemungkinan menjual. Menurut gua panen pertamanya, sekali lagi ini baru panen pertama ya, baru bisa di musim panas nanti. Apakah akan ada melepas pemain? Bisa jadi iya. Tapi yang jelas kegiatan rekrutmen ataupun football operation di sana, artinya merekrut pemain ataupun melepas, ini sudah ada pihak yang belum terlibat atau tidak terlibat dalam rekrutmen policy ya terkait dengan rekrutmen sebelumnya di Manchester United, termasuk di musim panas tahun lalu dan 2 musim yang lalu ketika Erik ten Hag pertama kali datang di Manchester United. Artinya akan ada pergantian di sana, akan ada hal yang dirubah di sana, akan ada perubahan di sana. Itu menurut gue akan terasa. Lalu setelahnya pre-season. Penting ini pre-season. Karena apa? Di pre-season inilah nanti ada menurut gue 2 hal, ada kompromi di sana. Glazer seperti kita ketahui memegang peranan di bisnis ya kan, komersial, sementara Ineos artinya lebih di football operation. Pre-season ini kan ada 2 fungsi sekaligus menurut gue. Fungsi untuk persiapan tim dan juga fungsi komersialisasi dari klub juga. Oleh karena itulah kan melakukan tour dan lain-lain. Musim panas kemarin menurut gue ini memberikan kesulitan bagi skuad Manchester United, jadwal terlalu banyak ya yang dikunjungi sehingga masalah besarnya itu ada di pemain Manchester United melakukan traveling terlalu jauh jaraknya, dan ini menimbulkan kelelahan sehingga di awal musim Manchester United langsung kelabakan gaya permainan di atas lapangan, pemain sering terlihat kelelahan, covering areanya tidak banyak, pergerakannya pun juga kurang cair, berujung banyaknya pemain yang cedera. Nah, nanti di musim panas selanjutnya ini menurut gua akan ada kompromi karena dari sisi football operation tentu saja mereka juga berusaha untuk tidak terlalu komersial ya, tapi juga bagaimana tim ini tetap bisa disiapkan dengan bagus oleh Erik ten Hag ataupun nggak tau lah manajer siapa yang akan terjadi. Feeling gua sih akan tetap Erik ten Hag. Jadi paling tidak ada 2 hal tersebut, dan kalau semuanya ini berjalan artinya rekrutmen bagus, pemain yang ditarget bisa didatangkan dengan harga yang bagus, lalu juga di timing yang bagus juga ya, artinya tidak terlalu mepet sehingga bisa sebagian besar ikut pre-season. Lalu juga ya kegiatan pre-season tour itu sendiri juga bisa dikompromikan ya sehingga jadwal itu paling tidak terlalu ketat. Nah, di musim depan lah menurut gue baru bisa kelihatan gitu loh. Ada perubahan, dan itu menurut gue juga masih belum secara absolut. Apakah Manchester United akan langsung nyetel, akan langsung bisa meraih ini, itu belum tentu karena harus melihat juga bagaimana persiapan ataupun hal-hal juga yang dilakukan oleh klub-klub lain. Penting juga untuk diperhatikan terkait dengan rekrutmen. Apakah Manchester United akan mengambil pemain-pemain premium atau pemain-pemain muda? Ini yang ingin gue perhatikan gitu loh, karena pemain-pemain premium harganya tinggi-tinggi semua. Tapi tentu saja ada efek secara instan, secara langsung yang bisa diberikan ke dalam squad Manchester United. Tapi pemain muda, ya masih harus ada investasi di sana ya. Dan penting juga investasi ini di angka berapa.
Karena kalau Manchester United terlalu mengikuti pasar ya kapan kita bisa membentuk harga pasar untuk Manchester United? Karena ya maksud gue adalah saat ini kan klub kalau pemainnya akan dibeli oleh Manchester United harganya pasti mahal-mahal. Nah ini menurut gue kan perlu dibentuk. Oleh karena itulah ini juga PR yang membutuhkan waktu bukan cuman sebentar sih untuk melakukannya, sehingga balik lagi kapan kira-kira perubahan ini akan terasa. Menurut gue sih mungkin baru bisa dilihat musim depan. Itu pun juga belum secara absolut. Namun yang jelas ya harus bersabar juga sih, segala sesuatunya butuh yang namanya proses. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan sudah disahkan Manchester United oleh FA ya, berarti sudah paripurna ini kepemilikan, artinya proses yang sudah paripurna dan sudah jelas ya, mendapatkan Ineos maksud gue mendapatkan kepemilikan 25% dari kepemilikan Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Akankah langsung ada efeknya atau memang kita harus bersabar dulu dengan proses-prosesnya? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.